Nah, tadi kan ngomongin event juga nih kan. Nah, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, ada nggak sih event-event yang besar banget di Indonesia mengenai event Jepang-Jepangan gitu? Sebenarnya banyak gitu event yang mungkin masyarakat umum nggak tahu. Tapi kalau untuk komunitas-komunitas anak-anak yang suka Jepang pasti tahu. Apa tuh? Salah satu contohnya yang terbesar mungkin NICHI SAI. NICHI SAI itu jadi kerjasama antara pemerintah Jepang mungkin sama Indonesia untuk memperkenalkan budaya Jepang melalui budaya dia gitu. Terus kolaborasi ada di Blok M. Itu biasanya kapan tuh? Per tahun atau gimana? Iya, dulu itu rutin per tahun kalau acara-acara besar gitu. Terus ada yang namanya ASEAN Festival Anime. Jadi suatu acara yang khusus itu mah khusus untuk anime gitu, maksudnya untuk penyuka anime. Tapi digelarnya se-Asiaeun gitu maksudnya kan. Bisa tuh Gi, kalau pengen nyari cewek-cewek Jepang, Bisa. event-event gitu. Banyak. Cewek Jepang itu bersih, putih. Karena makanannya makanan mentah. Ya, Sushi, sashimi, sushi lo sila buncoro. Selain itu juga maksudnya itu mah yang event besar gitu ya. Iya. Kalau event kecilnya banyak gitu maksudnya antar universitas tuh ada. Oh, kayak ekstrakurikuler juga di sekolah-sekolah banyak. Nah, itu bermulanya karena kalau di universitas gitu dan SMA besar di Bandung gitu ya khususnya, itu ada ekskulnya. Dan tiap bulan pasti mengadakan suatu event Jepang yang digelar gitu maksudnya. Salah satu konser gitu atau gimana? Bentuknya ada konser, terus ada budayanya juga, makanannya juga gitu maksudnya. Oh, secara budayanya keseluruhan mungkin dikenalinnya. Iya. Kalau dari segi tulisan huruf apa namanya? Katagana. Itu katanya Kanji mah apa ya? Kalau kanji itu sama juga. Benar, jadi ada hiragana, katakana, dan kanji. Kalau kanji itu kasarnya bahasa serapan dari Cina lah. Orang Jepang pun belum tentu mahir kanji, karena bahasanya susah gitu kan. Abi mah orang nanti Jepang banget. Jepang banget gitu kan. Tapi bukan itu yang mau saya tanyakan. Saya punya keponakan belajar bahasa Jepang, katanya bahasa Jepang itu dan tulisannya itu seperti halnya bahasanya seperti bahasa Sunda. Jadi buat ke sepantaran beda. Emang beda. Ada kelasnya. Ke yang lebih besar dan yang dewasa beda itu. Kalau bahasa Inggris kan satu kalimat misalkan you anak kecil. Kalau Jepang enggak. Katanya gitu tapi makanya saya mau nanyain ke pakarna itu benar gitu. Dan di Jepang mah jadi kalau ngomong teh nggak pakai nama. Kalau ini mah kalau ke cewek nggak pakai namanya langsung. Jadi ada budaya negor teh pakai nama marga keluarga. Batak berarti. Kalau cewek, tapi kalau kamu udah deket banget sama ceweknya, udah pacaran, itu baru boleh gitu kasarnya budaya itu teh. Jadi nggak sembarangan lah. Komunikasi aja ada adabnya. Ada adabnya. Ya seperti di Sunda, makanya kan kayak undang-undang bahasa terkasih luhureun sapan. Ya, itu juga ada. Musik Jepang yang kamu sukai sampai sekarang? Banyak sih sebenarnya, ada Wano Kerok mungkin yang terkenal ya. Paham. Baby Metal. Baby Metal. Terus Hitori ada namanya kan. Mereka tuh dari genre apa tuh? Kalau di Jepang tuh genrenya apa aja sih? Atau emang multi genre juga itu? Sebenarnya multi genre. Kenapa bisa multi genre? Karena dulu itu Jepang pernah dijajah Amerika kan. Nah, Amerika itu kasarnya membawa budaya mereka, mengenalkan sehingga terjadi akulturasi budaya. Nah, dulu kan Jepang mah taunya cuma musik tradisional gitu kan. Pas datang Amerika, kok ada jazz, ada folk yang gitu-gitu kan. Nah, mereka main di situ. Makanya kenapa budaya Jepang sekarang dari musiknya cepat naik, karena mereka sering ngulik kasarnya gitu. Karena dari budayanya, terusnya ngulik. Iya, makanya tadi saya bilang susah lagu Jepang kayak progresif Jepang, biasa Jepang silahkan ngulik resok bisa mah. Susah bener. Iya sih, karena harus ilmu orang Jepang mau jarago main Jepang. Tapi kalau misalnya ngomongin soal musik Jepang, tadi kan sempat disebut tuh baby metal. Secara stigma kan kalau misalnya kita nyebut metal pasti serem. Iya, nah metal gitu kan. Kenapa ini cewek-cewek kalau ini beda. Itulah konsep. Jadi dia itu punya semacam melawan stigma gitu. Nah, nggak selama. Iya, nggak selamanya metal tuh harus om gondrong, harus berewokan. Sama kayak. Nah, berarti
bisa sama juga kayak band Garut itu kan, yang metal juga Oh kan iya, mereka. Voice of Baseprot namanya kan. Iya. Ya. Nah itu Bisa jadi. meniru. Ya influence-nya baby metal mungkin ya. Mungkin. Bisa jadi ke sana. Mungkin ada. Oh iya, ngomongin tadi kan sempat ngomongin idol ya, idol. Yoi. Kan kalau di saya tuh lihatnya kayak gini loh. Kan ada idol tuh mirip-mirip kayak Korea. Ya. Maksudnya kayak industri musik Korea Ya. yang mereka ada idolnya juga gitu kan. Apa di Jepang juga sama kayak gitu? Diurus sama negara Sebenarnya, gitu. sebenarnya kalau pandangan saya secara penikmat musik gitu ya, Korea dan Jepang tuh sama gitu. Maksudnya mereka tuh pakai konsep grup musik gitu. Jadi istilah idol group atau apa girl band itu mah cuma beda bahasa doang gitu. Padahal sistemnya sama. Cewek-cewek yang lebih dari 5 orang, gitu misalnya koreografernya, nyanyinya, yang dijual itu. Mun di dia mah iya di dangdut bareng Nah, di sana teh saking terkenalnya gitu, maksudnya idol teh hampir sama seperti itu gitu. Saking terkenalnya. Nah, saya pernah dengar istilah Tokyo Dome. Nah, Tokyo Dome itu sebuah konser atau sebuah apa ya? Sebuah tempat. ya katanya. sebenarnya Tokyo Dome Apa itu sih Tokyo Dome? Tokyo Dome itu tempat gitu, Iya. stadion gede lah, stadion baseball kalau di Jepang mah. Tapi karena besar itu sering dipakai konser musik gitu Iya, kan, maksudnya konser musik di situ gitu. Dan kasarnya kalau orang luar mau promosiin lagunya, mau masukin pasarnya ke Jepang gitu, Iya. mereka harus ke Tokyo Dome dulu gitu loh. Harus konser di sana Harus dulu. konser di sana dulu. Mau Mental dulu. Mau di Bandung mah juga nonton. Oh kayak kalau zaman dulu tuh kayak tragedi Saparua. Ya, separuh. Ya, Dulu sama zaman masih zamannya underground, kalau misalnya punya band dari Surabaya, Sama yang di Saparua. sama yang di Saparua, Can Haji kita band. Can sah orang belum sah. Saparua. Tapi kalau di acara itu berbagai genre yang dimasukin. Berbagai genre, yang penting masuk ke stadion itu nyanyi dan diterima masyarakat gitu. Ya itu, cuma nih orang Jepang aja ragu main teh. Nah, tapi regulasinya juga susah gitu masuk situ. Makanya nggak sembarangan. Dan karena nggak sembarangan itu, mungkin namanya orang luar merasa tertantang gitu kan. Lu kok ada nih gitu kan. Dan kalau sukses, sekalinya kamu sukses di Tokyo Dome gitu ya, Iya. kamu nggak cuma dapat pasar Jepang, tapi ada kemungkinan kamu bakal dilirik di mata dunia gitu. Di internasional. Iya. Oh iya, seperti band death metal dari Jakarta. Di sini dia kan ngembang. Iya. Pas berangkat ke Jepang, jadi artis di sana. Jadi dewa di situ. Tengkorak band. Kebetulan vokalnya Mbak Tengkorak yang kolaborasi sama Pagi Kopral. Itu band death metal dari kita, tapi Terkenalnya di Jepang. Jadi dia mah teu kenal, nggak ada yang kenal. Nah, Iya benar ya. Kok bisa gitu ya? Karena saking saking antusiasnya mungkin masyarakat Jepang teh dengan apa? Dengan kemajuan tingkat kesadaran musiknya tinggi mungkin kan. Dengerin kok musiknya wah diterima, jadi nggak mandang dari mana gitu kan. iya sih. Oh, gini nih. Kita flashback dulu. Oke. Dari tadi kan kita ngobrolin musik Jepang. Ya. kan? Sedangkan dari dulu kita kan udah banyak ya disuguhin channel-channel TV mengenai Jepang. Game show Jepang. Nah, Yang paling terkenal apa? Benteng Takeshi, Ninja Warrior juga tuh, Ninja Warrior. Ninja Warrior. Tinggal tersisa 50 prajurit. Suka nonton juga? Suka nonton. Itu acara Itu kan. saya lagi SMP. Pertama 9 dari kelas 6 SD baru muncul di televisi itu. Oh. Saya mengikuti dari SMP pokoknya mulai nonton itu. Berarti- tahun 9 saya SMP 9 tim. Iya, legend berarti kan acara Makanya saya bilang itu memang salah satu permainan legend dari Jepang. Ya. Udah mah Agustusan teh. tiga. Saya perlombaan itu. Balap kelaci tapi kelacinya lompat. Tadi nggak guling. Nih kalau budaya yang melekat di Jepang nih saya mau tanya yang sampai sekarang yang dari dulu memang disanjung gitu ya, orang Jepang dihormat. Apakah sekarang masih dipergunakan seperti tradisi bunuh diri masih dipakai? Oh udah enggak sekarang Om. Soalnya regulasinya mungkin udah melek hukum juga, dan di mata hukum internasional hal itu ekstrim gitu maksudnya kan. Kalau gitu sekarang mungkin kalau budaya malunya nggak lebih ke arah kiri,
lebih ke cukur rambut kasarnya. Jadi kasarnya kalau kamu membuat kesalahan, mereka itu sadar buat kesalahan dan rasa malunya tinggi. Saking tingginya sampai rela gitu, maksudnya potong rambut sebagai bukti penyesalan mereka gitu. Pengganti harakiri tadi. Nah, Kalau harakiri, kalau saya pernah baca di salah satu literatur, kalau harakiri masih bukan apa ya, kalau dari segi apa pembunuhan, membunuh diri masih biasa wajar. Yang lebih ngeri itu sapuku. ya. Sapuku dari susu ini dikorek-korek sampai keluar. Digeret. Itu mah sebetulnya buat prajurit ya. Ya. Prajurit yang Pershogunan. Pershogunan itu mah. Pasukan. Ya, karena dari dulu kan Jepang tuh terkenal dengan budaya malunya gitu kan. Kalau misi nggak selesai malu kan pasti jadi beban. Nah, budaya malu. Tapi kenapa video pemersatu bangsa banyak di orang Jepang? Nah, itu bisa. Nah, itu mungkin segmentasinya beda lagi. Nah, maksudnya seperti apa, film-film itu kan banyak. Kayak TV show yang tadi. Anime kan nomor satu, anime nomor satu. Benteng Takeshi nomor satu. Iya. Kan berbagai negara cuy ikutan Benteng Takeshi. Iya, berbagai negara. Oh kadinya. Tadi udah warga musik udah dibahas juga kan sebelum kita ke pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Kita belokin lagi cobalah ke musik ya. Biar agak aman. Aman. Mengenai industri musik Jepang, katanya terkenal sangat ketat nih di Asia. Maksudnya tuh industri Jepang yang terkenal ketat tuh yang maksudnya tuh kayak gimana sih? Terkenal industri Jepang, ya kan? Industri musiknya gitu. Iya, maksudnya terkenal tuh. Bersaing dengan negara Asia yang lainnya. Iya, salah satu contohnya mungkin bukti persaingan yang tinggi. Iya. Jepang itu sampai melebarkan sayap gitu ya ke negara-negara lain untuk nyebarin musiknya. Salah satu contohnya AKB tadi. Oh, idol itu. Idol tadi nggak cuma di Jakarta doang, ternyata ada di Thailand, Iya. Cina, dan Filipina. Nyampe segitunya gitu maksud saya tuh. Promo nate. Promonya gitu maksudnya emang saking ya musik kan cepat gitu ya omnya. Mereka nggak mau ketinggalan gitu makanya pasarnya sampai seperti itu. Musik diperhatikan oleh negara. Oh, Iya, soalnya kan Kan kita mah yang diperhatikan oleh negara fakir miskin dan anak terlantar. Musisi mah nggak diperhatikan oleh negara. belum. Semoga kan pas podcast ini sayang bisa lebih. Kalau buat saya sangat menyayangkan ya, padahal Jepang itu punya teknologi tinggi. Kenapa negara kita memutuskan hubungan kerjasama dengan Jepang? Padahal Jepang Iya, padahal diplomatiknya kencang, budayanya welcome, maksudnya. flashback ke belakang. Nah, itulah. Ya, politik mungkin sudah itu kan beda segmen gitu maksudnya. Ada cita-cita nggak Om? Pengen main di Jepang Om? Main di Jepang, Pingin ketemu Geisha sebetulnya. padahal banyak dede-dede cantik di sana om. Ada main cafe gitu Beli kan. kimono. Di Jepang. Beli kimono. Sama sumo. Tapi kenapa kalau misalnya sumo pakai celananya kayak gitu? Itu tradisi kayaknya mah. Tapi kalau misalnya diganti sama boxer Hello Kitty bisa? Wah. Mamahi. Kalau di kamar mungkin bisa gitu. Kalau pas bertarung ya diketawain. Berarti Jepang itu salah satu negara yang banyak penduduknya yang obesitas. Kayak sumo gendut. Oh. Kayak sumo lembaga tuh. Yang gendut nggak ada. Beda. Jadi kalau semua tuh semakin gendut tuh semakin dihormati om. Ya. Kalau kecil jadi sumini. Sumini. Sumo jadi sumi. Sumini. Iya kalau di Jepang tuh Sucil. sumo kecil ya. Mau kecil. Nah, dari event yang sering ada nih kan di kita, maksudnya budaya-budayanya sering ada di kita, event-eventnya juga sering ada, musiknya juga masuk ke kita, animenya masuk, Iya. terus bahasanya masuk. Menurut kamu sendiri nih ya, Iya. penikmat dan apa ya, penyuka budaya Jepang, ada nggak sih keuntungannya bagi negara kita sendiri atau masyarakat lah? Sebenarnya kalau keuntungannya banyak gitu ya. Apa tuh? Dari segi event. Event. Gitu kan maksudnya kalau event-event biasa yang mungkin yang jual makanan-makanan lokal, cireng, bala-bala. Iya. Nah, berhubung ini eventnya Jepang, mereka mau nggak mau berpikir bagaimana caranya mencari uang melalui yang mereka bisa. Mungkin salah satunya makanan. Iya. Jadi jual okonomiyaki, takoyaki, Kuliner juga rame. dari itu. Selain itu juga keuntungan yang bisa dirasakan mungkin dari segi media cetak di Indonesia.
otomatis dari peliputannya gitu. Salah satu contohnya Hai Magazine zaman dulu. Oh hai, majalah. Dari majalah Hai. Iya, kerjasama sama JKT kan. Sampai zaman dulu itu dikeluarin edisi khusus spesial buat JKT gitu kan. Padahal hai saingan Rolling Stone ya? Iya. Dan nyarinya itu subuh-subuh zaman saya gitu kan, maksudnya. Saking hype-nya gitu loh, saking nggak pengen habis, nggak pengen ini. Saking ngeri. Gila. Kayak gitu warga musik ya. Mungkin kita udah mulai masuk penghujung acara nih ya. Ada tambahan ya Om, kira-kira Om? Kalau buat saya sih ngelihat Jepang itu yang pertama banyak yang harus ditiru ya oleh kita. Yang pertama kan dari etos kerja. Ya disiplin waktu. Kalau di kita mah kan kalau heula. Nah, sebatala. Jepang enggak. Yang kedua dari tradisi makan paling rapi orang Jepang. Iya. Boleh ngomong. Ya benar Om. Benar. Benar. Tadi kawan. Iya. Wah, saya baru ngomong bingung gitu. Tidak sopan kalau di Jepang mau. Nggak boleh, itu benar itu itunya apa tradisi Disiplin yang waktu. namanya adat makan, Adat istiadat, tata krama. benar-benar dijaga. Kedua memang jangan munafik atau mengkiri lah, kita semua memakai produk Jepang. Naon contohnya Om? Ya, kendaraan kan hampir semua produk Jepang. Tidak suka boleh tapi jangan anti. Nah, begitu kan. Takdiran aja jangan somai kayaknya masih Cina lah. Nah, Kan Jepang ya? bener. Cina, coba Cina. Xiaomai ya, Xiaomai. Ketanggal. Sushi. Dari segi teknologi ya, Nah, dari HP, dari kendaraan yang saya aneh ya. Kalau produk Eropa kan dia dijam, karena kan kekuatan mesinnya itu disesuaikan dengan iklim. Ya. Ya, Kalau produk Jepang, oli mesin can siga letak masih kena jalan. Saking kuatnya, kamu punya motor produk Jepang, coba pakai tanpa ganti oli mesin tetap jalan. saking terjaga ininya ya Om, ya. Kuat tuh produk Jepang. Itu mungkin kalau saya melihatnya ya teknologi atau kerja yang patut dicontoh. Hampir mirip-mirip orang Amerika. Untuk apa nggak ada kelah? Iya. Kelah tuh. Oh itu juga mungkin jadi salah satu faktor musisi-musisi Jepang jago-jago. Ya. Itu patut ditiru lah buat kita itu. Kalau hal-hal yang lain-lain yang nggak boleh ditiru. Ya. Cukup lah jadi budaya masing-masing ya. Kita budaya masing-masing ya. Ya, jadi cintailah Produk Indonesia. Dari Kang Isal ini ada tambahan nggak? Tambahannya mungkin nitip aja gitu, maksudnya cobalah, maksudnya coba genre lain yang dari Iya. kamu comfort zone. Oh iya. Mau beda bahasa, beda arti, cobalah dulu, maksudnya ada keberanian mencoba. Oh iya, Kalau benar. dari situ kan kita jadi paham ternyata musik tuh banyak warnanya gitu kan. benar. Banyak maknanya. Dan satu lagi, kalau jadi fans lah yang baik gitu maksudnya. Jangan terlalu fanatik. Nah, kebanyakan gitu kan Om zaman sekarang. Terlalu fanatik, siapa yang jelek-jelekin budaya yang lain. tetap kita orang Indonesia, orang berbudaya Indonesia, tapi ya kita suka dengan budaya ini, nggak salah kan? Iya. Jangan sampai jadi fanatisme ya. Iya, fanatisme kan nggak baik. Oh, sama poin pakai kimono, mau samurai. Bisa karena orang itu ngomong Indonesia. Indonesia teh panas. Naonan. Aduh, kau ya mau samurai. Benar, ngobor, Karit. Ya oke musik. Terima kasih udah nonton kita sampai sejauh ini. Ya, ini bercanda share lah. Kita udah ada di penghujung acara. Kita juga terima kasih sama para penonton Subbreaker Yang setia. Yang udah setia nontonin kita, udah sering komen. Terus jangan lupa juga nanti kita akan terus ngadain giveaway. Oh, ada giveaway. Akhir bulan. Oh, ada giveaway. Ada giveaway. Sponsor. Oh iya. Terima kasih untuk di akhir video ini. Terima kasih buat Nis Boba, Kalamin Hirup, sama juga Respect Club and Bistro, dan terima kasih juga buat Kalisa Project Woodworking. Sampai jumpa di episode sebelumnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.